Yang 4 hari saya masuk di situ, saya melihat teman ART yang lain juga dimaki-maki, diomong kasar, bahkan ke saya juga. Nah, pernah pas itu seminggu sebelum kejadian, saya ditodongkan pisau sama Bu Erin. Diancam katanya, kamu kerja di sini jangan tolol ya, kamu pakai otak di sini katanya. Jangan macam-macam kamu. Itu di Saksi dan korban di ayat 1 disebutkan bahwa saksi, ahli, korban, pelapor, dan saksi pelaku tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Kalau ada laporan balik, maka laporan yang pertama, ya alhamdulillahnya aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut, kasus ini dari awal sudah sampaikan harus lapor polisi. Jadi itu yang kami juga apresiasi dengan kerja dari kepolisian setempat untuk menyarankan dan merekomendasi untuk lapor ke kepolisian pada saat itu di Polres Jakarta Selatan. Dan kemudian berkat itulah kemudian mereka ini punya salah satu jaminan hukum atau perlindungan hukum bahwa mereka tidak dapat dituntut. Nah, kalau ada tuntutan balik atau serangan balik atau laporan balik, maka laporan pertama itu harus dibuktikan dulu dalam dalam pengadilan yang kemudian diputus oleh majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap putusannya tersebut. Jadi ini salah satu penguat bahwa kasus ini memang kuat ya, karena pasal 10 tadi, pelaksanaan pasal 10, dan mereka dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, ini rencana tindak lanjutnya kami akan koordinasi lebih lanjut dengan Polres Jakarta Selatan, termasuk untuk menyampaikan ketentuan di dalam pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Lalu kami juga melakukan identifikasi atau asesmen terkait dengan kebutuhan perlindungan lainnya. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ahmad Saroni. Terima kasih, pimpinan. Saya mau tanya ke siapa? Hera. Hera kan selama sebulan ya kerja ya. Iya. Jadi selama mulai kerja dari sampai Hera terjadi hal dugaan penganiayaan itu, hari-hari gimana? Yang 4 hari saya masuk di situ, saya melihat teman ART yang lain juga dimaki-maki, diomong kasar, bahkan ke saya juga. Nah, pernah pas itu seminggu sebelum kejadian, saya ditodongkan pisau sama Bu Erin. Diancam katanya, kamu kerja di sini jangan tolol ya, kamu pakai otak di sini katanya. Jangan macam-macam kamu. Itu dicatat tanggal berapa? Seminggu sebelum kejadian, berarti tanggal berapa Kak? Udah tercatat ya sama Belum. pihak lawyer? Belum. Belum dicatat. Tolong dicatat. Nah, hal demikian Herawati berlaku pekerja setiap hari. Apakah tiap hari demikian cara Ibu Erin melakukan ART bukan kepada Hera aja tapi pada semua? Pada semua ART pasti dapat itu perlakuan kasar, omong-omong kasar. Cuman kalau yang kekerasan sekarang ke Hera saja. Di antara 2 teman Hera, mereka enggak, cuma perlakuan kasar aja, omongan kasar aja. Sama sekali Hera nggak melawan kan? Enggak, Terkait enggak. tadi barang-barang yang masih di rumah. Sampai hari ini masih di rumah ya? Iya, masih di sana semua. Handphone, baju, KTP. KTP. Nah, pihak lawyernya saya mau tanya, itu pada saat di BAP oleh penyidik Polres Jaksel, setelah itu berapa lama prosesnya sampai hari ini? Apakah Bu Erin terduga penganiaya sudah diperiksa belum? Izin pimpinan, sepengetahuan kami sampai dengan hari ini terlapor belum diperiksa pimpinan, seperti itu. Sampai sekarang itu lebih kurang sudah ada 2 minggu, lebih kurang 2 minggu dari pemeriksaan klien kami yang terakhir sampai per hari ini. Oke, terima kasih, jelas. Ada Pak Martin Tembaleka. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati. Ibu Herawati, juga, benar ya, Bu Herawati ya? Iya, Pak. Dan lawyer yang hadir, terima kasih. Dari pihak ada ya? LPSK yang hadir juga kami hormati. Pertama-tama kami justru dalam kasus ini saya pribadi berterima kasih karena ibu ini berani speak up
soal kekerasan yang dialami. Dan saya juga yakin pasti banyak sekali kasus-kasus seperti ini di Indonesia ini, pasti banyak sekali, dan mereka nggak berani. Tapi kali ini Ibu berani mengungkapkan peristiwa yang terjadi, yang Ibu alami. Jadi ini kami bersyukur, terima kasih. Jadi supaya juga teman-teman yang lain yang bekerja, yang mengalami peristiwa yang sama juga jangan diam. Dan ini kan sudah ada beberapa waktu yang lalu di kami DPR RI sudah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan PPRT. Jadi menurut hemat saya, bentuk implementasi dari Undang-Undang PPRT ini yang sudah disahkan, saya pikir kami mendorong dengan adanya cerita yang tadi disampaikan. Ini kan begitu miris kami melihat kok ada seenaknya para majikan ini memperlakukan pekerja di rumah dengan sesuka-suka dia, tidak memikirkan orang ini bekerja dengan baik, dengan serius untuk melayani majikan tersebut. Jadi saya berpikiran ini implementasi dari Undang-Undang Perlindungan PPRT ini, kami mendorong kepolisian dalam hal ini untuk segera mengambil langkah tegas. Jangan pakai lama-lama, karena kalau cerita, betul-betul cerita yang disampaikan tadi oleh Ibu Herawati ini betul adanya, tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pemeriksaan, apalagi belum 2 minggu belum diperiksa. Harus segera diperiksa, harus segera diambil langkah tegas, langkah konkret dari pihak kepolisian untuk menindak perilaku-perilaku dari majikan-majikan yang seperti ini. Karena Undang-Undang Perlindungan PPRT sudah disahkan. Inilah saatnya kepolisian mengimplementasikan undang-undang ini untuk sebagai perlindungan kepada teman-teman yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Itu dari kami pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.